Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai kita bertemu kembali dalam anugerah daripada Tuhan. Dan sebelum kita mulai, saya mau sampaikan bahwa ibadah sekolah minggu melalui Zoom nanti jam 10.30 setelah ibadah ini. Tuhan memberkati. Dan sekarang kita akan masuk di dalam ibadah kita. Biarlah kita siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sekali lagi, ini saatnya. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Agung. Kita masuk tata sucinya. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, Yesusku. Haleluya. Kita masuk, kita masuk, kita
Rats, doa pembukaan. Haleluya. Terima kasih Bapa, mari kita satukan doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa, bahwa pagi hari ini kami bisa hadir di Zoom ini karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk kebaktian pagi hari ini kami bisa kumpul Bapa di sini Bapa karena anugerah-Mu. Dan kami yakin Bapa, Engkau ada di hati kami semua di masing-masing Bapa di Zoom ini Bapa, Kau hadir Bapa. Kau berkatilah Bapa pelayanan semua Bapa yang udah ambil bagian Bapa untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Dan Kau berkati juga hamba-Mu Bapa yang hari ini yang Kau siapkan membawa firman-Mu Bapa. Kau pakailah dengan kuasa Roh Kudus Bapa. Dan kami juga nggak lupakan Bapa, Kau berkatilah Ibu Gembala kami Bapa, kesehatannya Bapa, apapun mereka pergi Bapa, Kau berkatilah Bapa. Terima kasih Bapa, Kau berkatilah anak-anak-Mu yang hadir hari ini Bapa untuk melayani-Mu Bapa dan mau mendengarkan firman-Mu Bapa dan mereka bisa fokus Bapa mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu adalah ya dan amin Bapa. Dan Kau berkati juga Bapa internet kami Bapa, Tuhan, tidak ada kekurangan pun Bapa, tidak ada masalah pun Bapa. Ini semua akan jalan dengan lancar Bapa. Karena kami yakin Bapa, kami punya Allah yang kuasa, yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapa kebaktian ini Bapa hanya dengan satu nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hambanya Bapak Rats yang sudah berdoa buat kita. Dan hari ini kita mau bersukacita dan kita minta pimpinan daripada Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh tak dapat jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwa. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan. Bawa Tuhan juga gunung batuku, bawa Tuhan juga gunung batuku, bawa Tuhan juga kota bentenku. Oh, bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Katakan aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tandu selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tetap perlindungannya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku,
haleluya, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Selama kita ada di dunia ini, benar-benar kita berharap dan membutuhkan pimpinan Tuhan. Karena Dia adalah gunung batu kita. Oleh karena Dia, kita menjadi kuat dan kita tetap tenang ada di dalam perlindungannya. Sebentar kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Siapkan hatimu, biarlah firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kita, mengedukasi kita, mengajar, membimbing, dan mengarahkan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nyanyikan pujian ini lagu lama, walaupun mungkin ada sebagian yang tidak tahu, tetapi saya yakin pujian ini akan memberkati kita semua. Habakuk pasal 3, bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini, Tuhan Yesus, Tuhan kita tetap setia. Di saat engkau susah, itulah yang menjadi pujian kita pada hari ini. Haleluya. Di saat engkau susah, Yesus hidup selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Katakan lagi, sekali lagi, di saat engkau susah, di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku
Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin hari ini engkau mengalami kesusahan, mengalami banyak masalah, tapi percayalah, ada Yesus yang setia, yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi kita. Termasuk yang sakit pun Dia sembuhkan. Karena itu, mari nyanyikan pujian ini. Datanglah kepada Tuhan. Yesus mengundang saudara. Dia siap memberkati kita. Haleluya. Nyanyikan sekali lagi. Di saat engkau susah, di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahan. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tidak berbunga, walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak mengasihi. Oh, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan. Aku terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Oh, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Oh, walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Haleluya. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia,
tetap setia, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Inilah Tuhan, komitmen kami di hadapan Tuhan. Walaupun banyak hal yang tidak memberikan keuntungan bagi kami, ada saatnya kami mengalami hal yang demikian. Tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa, yang setia itu akan terus mengarahkan hidup kami bukan kepada fokus kepada materi saja, tapi lebih lagi mata kami melihat rencana Allah yang jauh lebih indah, jauh lebih mulia daripada segala apapun. Karena itu pada hari ini biarlah kami boleh tetap setia ya Tuhan. Karena Engkau adalah saksi yang setia itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian dan doa kami menjadi harapan kami untuk di hari-hari selanjutnya. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Hendrik Kau, dengan kuat kuasa-Mu, pengurapan dan marifat dari tempat yang maha tinggi, menguasai hamba-Mu, dan setiap firman Allah yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan mengarahkan kami, membuat kami terus menjadi orang-orang yang setia, mengikuti dan percaya kepadamu. Terima kasih semua kami yang mendengarkan pada hari ini. Kami diberkati. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Hendrik Kau. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Hendrik. Haleluya. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bertanya dulu, apa suara saya bisa didengar? Kedengaran suara saya? Halo? Suara saya kedengaran? Pada minggu keempat ini, saya diminta untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan terutama tentu saya tidak lupa mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memberikan saya waktu atau kesempatan untuk menjadi saluran berkat buat jemaat AMS dan juga tentunya barangkali jemaat Cianjur. Terima kasih juga kepada wakil-wakil gembala sebagai pengurus yang sama juga memberikan kesempatan kepada saya. Pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang tentunya agak berbeda dengan yang lain tentunya. Maksudnya, karena kita mempunyai tema utama adalah berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, yang diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-36. Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas untuk orang kaya, kepada satu pribadi orang kaya yang namanya
Theophilus. Jadi ini adalah Injil untuk pribadi yang ditulis oleh Lukas untuk Theophilus sebagai orang kaya supaya dia berjaga-jaga. Tetapi dalam Injil Markus pasal ke-13 yang beberapa minggu lalu Pendeta Revi Awan Datu sudah khotbahkan itu adalah ditulis oleh Markus buat orang-orang percaya yang ada di Roma yang mengalami penganiayaan yang luar biasa di zaman Kaisar Nero pada waktu itu. Kejahatan Nero itu sangat memuncak sekali dan membuat orang-orang Kristen, orang percaya kepada itu sangat menderita. Bahkan mereka ada yang dibunuh. Jadi kedua surat ini, saudara kasih, walaupun ada sedikit ada perbedaan, tetapi juga ada persamaannya. Karena Markus itu menulis untuk orang Kristen pada masa itu. Dan tentunya juga itu ditulis juga buat kita sekarang ini. Karena di dalam Markus pasalnya yang ke-13, ayat 37 dia katakan, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, artinya umum, umum, berjaga-jagalah. Jadi bersifat umum. Semua orang percaya, semua orang Kristen. Tapi juga bisa kepada semua orang-orang yang belum percaya. Kalau mereka membaca ini dan menerima Injil ini. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan, walaupun sedikit ada agak bergeser dari tema, tapi saya ingin memfokuskan perhatian saya kepada ayat yang ke-34. Kita mundur sedikit ke atas dari Injil Lukas. Dikatakan di sana, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Kembali kepada Markus. Karena Lukas mencatat apa yang ditulis oleh Markus. Dan Lukas itu banyak menerima informasi dari Markus. Jadi kontribusi terbesar penulisan Injil Lukas adalah dari Markus. Dia banyak mendengar, mengumpulkan data itu dari Markus. Maka Markus pasal yang ke-13 ayat 33, coba kita sandingkan dua ayat ini. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Izinkan saya memberikan tema dari pembacaan dua ayat ini, yaitu jagalah hatimu. Jagalah hatimu. Di dalam bahasa Yunani, kata hati itu diterjemahkan di sana adalah kardia. Dari kata kardia datanglah kata medis, yaitu kardiologi. Artinya urusan-urusan bagian dalam. Kardiologi. Urusan jantung itu adalah kardiologi. Tetapi dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani disebutkan adalah lev.
L-E-V. Dalam aksara Ibrani itu, lev itu adalah lamet. Vet. Kenapa vet? Harusnya bet. Karena huruf Ibrani itu, atau aksara Ibrani itu, bet itu ada dua kembarnya, ada kembarannya. Yaitu bet, memakai dages, titik di tengahnya, dan vet, yaitu tanpa titik, tanpa dages tengahnya. Maka lev. Nah, dari lev ini kita mengerti apa yang namanya lab atau laboratorium. Laboratorium. Tempat memeriksa darah, kolesterol, itu laboratorium, lab. Diambil dari bahasa Ibrani lab. Nah, apa arti kedua kata ini? Dalam perkembangannya, kedua bahasa ini adalah dikatakan di sana bahwa kardio dan lab itu adalah merupakan tempat kekuatan yang paling vital bagi manusia. Di mana itu? Di hati kita. Juga merupakan sumber berbagai segi kepribadian manusia. Semuanya itu ada di dalam hati. Dia tersembunyi di dalam. Gak ada yang bisa lihat. Dia tersembunyi di dalam. Juga di dalam hati itulah merupakan sentral yang mengambil keputusan-keputusan yang sangat signifikan atau sangat menentukan bagi setiap tindakan manusia. Itu semuanya ada di hati, ada di lab atau di dalam kardia. Nah, saudara, kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, tidak usah kita cari di pohon atau kita cari di mana-mana. Bertemu dengan Tuhan itu adalah bertemu di dalam hati. Maka kalau orang selalu pemimpin pujian mengatakan itu, mari kita angkat hati kita. Kita menyembah Tuhan. Kenapa? Itu dari hati. Hati ingin berjumpa dengan Tuhan. Jadi Tuhan ingin berjumpa dengan kita itu di dalam hati kita. Ketika kita menyembah Tuhan, kita bisa merasakan, kita bisa menikmati kehadiran Tuhan itu di dalam hidup kita. Maka itu, saudara, hati ini perlu kita mesti jaga baik-baik. Hati mesti dijaga baik-baik. Jangan sampai timbul sakit hati. Jangan sampai timbul kepahitan. Jangan sampai timbul kebencian. Timbul dendam. Ataupun ketidakpengampunan kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Hati mesti dijaga. Kita ingat satu ayat yang berbunyi di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Ini ayat hafalan, barangkali tidak usah saya buka. Ya, atau mau dibuka juga boleh. Ya. Amsal pasalnya yang ke-4 ayat 23 berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Wah, luar biasa ini ayat ini. Jaga hati. Kenapa jaga hati? Karena dari hati itulah terpancar segala kehidupan. Ada contoh-contoh dalam Alkitab. Orang-orang yang tidak menjaga hati, pada akhirnya dia menghancurkan dirinya sendiri. Karena tidak menjaga hati. Dan itu fatal bagi orang yang tidak menjaga hatinya. Contoh dalam Kejadian pasal yang keempat ayat 5 dan 6. Coba kita lihat sebentar. Kejadian pasal 5 ayat 6. Kejadian pasal 4. Pasal 4 ayat ke-5 dan 6. Maaf.
Kejadian pasal 4. Ya. Bunyinya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Tidak diindahkan oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Wow. 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Coba. Ayat yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain itu kecewa ya kepada Tuhan. Kenapa? Persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Karena dari hasil kebun, hasil pertanian. Tetapi adiknya Habel itu mempersembahkan domba kepada Tuhan. Dan Tuhan menerima persembahan daripada Habel, adiknya. Kain ditolak karena sayuran. Kenapa ditolak? Karena tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan karena Tuhan itu pilih kasih, tidak. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tidak. Tapi apa yang terkandung dalamnya, karena Tuhan itu punya kedaulatan yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Maka dia tolak apa yang dipersembahkan oleh Kain. Dia menerima persembahan Habel dari domba karena sesuai dengan rencana penebusan manusia. Dan pada akhirnya nanti, pada perjanjian baru kita melihat bahwa domba itu adalah Yesus. Yohanes Pembaptis berkata dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, dia katakan di sana, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa, menghapus dosa manusia. Bagus juga ditayangkan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi berbeda. Rencana Tuhan ada di sini. Ya, terbukti di sini. Di Kejadian pasalnya yang keempat itu tentang Habel adalah merupakan gambaran atau tipologi daripada yang akan terjadi. Jadi sebelum Yesus datang ke dunia dikorbankan, gambarannya adalah Habel mengorbankan domba yang merupakan tipologi daripada Yesus sebagai anak domba akan dikorbankan. Jadi bukan Tuhan pilih kasih. Tuhan menolak Kain, tidak. Cuma Kain seharusnya menjaga hatinya. Supaya Kain itu, saudara, tidak jatuh di dalam kehancuran oleh karena dosanya. Nah, saya ada banyak contoh lain lagi. Tapi saya ingin menampilkan dua gambar ini. Kita melihat bagaimana bentuk hati atau gambaran hati manusia itu. Saya minta ditampilkan di layar. Ini tadi malam saya cari-cari di Google ini. Ya. Coba saudara perhatikan. Dua gambar ini adalah gambar yang sama, tapi juga berbeda. Serupa, tapi tak sama. Yang pertama perhatikan gambar yang hitam ini. Isi di dalamnya itu semua binatang-binatang yang najis. Ya, mulai dari ada gambar setan yang menusuk hati manusia. Nah, ini tujuan itu menghancurkan hati manusia karena di dalam hati itulah tempat pertemuan Allah dengan manusia. Maka iblis ingin menghancurkannya. Dan kita lihat ada burung merak. Burung merak itu adalah lambang kesombongan. Ya. Manusia sombong itu digambarkan sebagai merak yang selalu mempertontonkan keindahan bulunya. Kemudian di bawah ada kambing. Kambing itu gambaran binatang yang keras kepala. Itu gambaran orang yang keras kepala, dinasehati tidak mau, ya, selalu membangkang. Itu sifat kambing. Selalu melawan terus. Ya, menanduk
Kalau dulu selalu disebut ada kambing-kambing itu yang menanduk gembala. Ya. Ada babi lambang kemalasan. Dulu orang tua bilang sama anak-anak kalau tidur terus, tidur terus kamu, ya babi kamu, babi piara, tinggal dipotong. Itu kalau malas. Ya. Kemudian ada penyu. Penyu itu lamban, ya lelet. Sebagai orang Kristen kita jangan lelet, ya cekatan, gesit, kreatif, ya semangat. Jangan ikut Tuhan nggak semangat, saudara. Ya, saya biar begini, saudara, saya tetap semangat. Walaupun saya masih tetap terus dalam pemulihan. Kenapa saya semangat terus. Ada lagi singa atau singa, harimau. Gambaran apa? Gambaran iblis. Ada di dalam kitab Yakobus pasal 5 dia katakan, awas, iblis itu berjalan ke sana kemudian kemari mencari musuh yang akan dimangsanya. Coba saudara nonton di di Animal itu di TV. Wah, itu singa itu jago sekali dia menangkap mangsanya. Ya. Ular di atasnya. Ular itu licik. Ya. Licik sekali, nipu manusia. Ularlah membuat Adam itu jatuh ke dalam dosa. Dan lain-lain. Jadi semua apa isi hati manusia itulah modelnya. Dan semua isi ini membawa manusia kepada satu kejahatan. Kenapa? Alkitab itu ada di luar. Coba lihat, perhatikan, lihat. Salib dan Alkitab. Di luar hatinya. Roh Kudus yang mau menolong, tapi di luar. Tidak diizinkan masuk oleh manusia. Dia mau masuk ke dalam tapi nggak bisa. Tetapi ketika manusia itu sadar akan segala dosanya, bahwa dia sudah diperdaya oleh iblis, dia sadar bahwa ada Tuhan yang bisa menolong, membawa dia keluar untuk dia diselamatkan, maka yang terjadi adalah gambar di sebelahnya. Gambar di sebelahnya ketika firman Allah masuk ke dalam hati manusia, ya, maka firman itu di dalam hati, ada Roh Kudus dalam hati, kita selalu mengingat salib sebagai tanda pengorbanan Kristus di Golgota, maka semua yang ada dalam hati manusia dalam gambar pertama itu semua tersingkir semuanya. Kenapa? Karena kita mengizinkan firman Tuhan. Maka itu, saudara yang kekasih, dalam kehidupan kita harus punya kerinduan, punya minat, punya keinginan, ya, untuk selalu membaca Alkitab. Saya selalu bilang, jadikan Alkitab itu menjadi manual book kita. Taruh firman itu dalam hati. Baca terus Alkitab. Sekarang ini kita di dalam musim pandemi ini, begitu banyak kesempatan untuk kita membaca firman Tuhan. Punya komitmen untuk menyelesaikan membaca Alkitab. Supaya dengan demikian, saudara, apa yang di hati kita itu adalah firman. Bukan kejahatan. Bukan hal-hal yang tidak baik. Tapi Alkitab, firman Allah dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu dalam hati kita. Terus membawa, memimpin, menuntun, membimbing kita kepada arah yang benar. Membimbing kita ke arah pertumbuhan, ke arah Kristus. Dengan demikian, saudara kasih, kita melihat pertumbuhan rohani kita itu, iman kita itu, setiap hari, saudara kasih, walaupun ada masalah kita hadapi, ada pergumulan kita hadapi, kita nggak usah takut. Kenapa? Karena Roh Kudus itu dan firman-Nya bekerja dalam hati kita, memberi kita kekuatan dan kemampuan. Maka kembali lagi kepada firman Tuhan tadi. Jagalah hatimu. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jaga hati. Saudara, saya ini kalau nggak jaga hati, waduh. Saya udah belajar ini. Sebelum sekolah Alkitab, saya udah belajar tentang menjaga hati. Sampai saya sekolah Alkitab, sampai keluar sekolah Alkitab,
Saya terus terang aja, kadang-kadang hampir-hampir nggak lulus di dalam soal sekolah jaga hati ini. Ini universitas jaga hati, saudara. Kita mesti belajar ini. Karena hati ini, saudara, yang menentukan segala sikap hidup kita sebagai manusia. Ya. Dari hati ini, saudara, kita bisa merusak seluruh tatanan kehidupan kita kalau kita tidak menjaga hati. Mulut kita mesti jaga. Ya. Saya udah difitnah orang, ya. Dulu saya difitnah orang. Waktu anak saya meninggal, kami difitnah orang. Tapi kami tidak membalas. Saya bilang sama istri saya, udah, biarkan aja. Biar anjing menggonggong kafilah pun berlalu lah. Nggak usah diperhatikan, nggak usah dibalas. WA-nya itu nggak usah lah kalau perlu nggak usah dibaca. Ya, karena isinya semuanya fitnah. Orang sudah bilang fitnah. Fitnah semua. Wah, pokoknya kita dijelek-jelekin. Ada lagi anak pendeta datang ke rumah kami. Datang menuduh saya. Memfitnah saya. Kamu punya dosa tahun 80 ke bawah. Wih, kok hebat bener. Kok kamu tahu saya punya dosa tahun 80 ke bawah? Dari mana itu? Mereka datang ke rumah saya 6 orang. Dan mereka kata mendoakan saya supaya saya terlepas. Ya sudahlah, saya namanya juga doa, ya kita serahkan aja. Doakan aja kalau mau doa. Memang hampir panas juga hati, tetapi bisa teratasi. Karena kami serahkan semua, belajar kami untuk menyerahkan semua persoalan itu kepada Tuhan. Kami berobat ke Pinang, saudara. Wah, muncul cerita sana sini. Wah, sombong banget Pak Hendrik itu berobat di Pinang. Saya bukan sombong, saudara. Kami itu karena tidak bisa menunggu 300 orang untuk pakai BPJS di Cipto. Bayangkan kalau 300 orang, berapa bulan saya mesti menunggu? Satu hari belum tentu 20 orang yang bisa di kemo di sana, diobatin. Jadi maka kami lari ke Pinang. Itu jalan Tuhan bagi kami. Walaupun memang tidak ada uang. Sepertinya memang orang bilang sombong, ya. Tapi kami punya Tuhan. Dan akhirnya kami sepakat, ya udah. Kalau kita sudah sampai ke Pinang, ya kita berobat di Pinang saja. Apapun yang terjadi, kita jalani saja dengan iman. Dan ternyata memang benar. Setiap kami mau berangkat, ada saja pertolongan Tuhan. Bayangkan saudara, selama 7 bulan itu, kami harus menyediakan uang 60 sampai 70 juta. Setiap bulan. Memang dari mana sumbernya? Kami tidak punya apa-apa. Tidak punya tabungan. Tetapi lihat, Tuhan punya pertolongan. Karena kami mau jaga hati, ya, maka Tuhan kirim dari berbagai kalangan. Oh, bahkan orang yang kami tidak kenal sebelumnya, dia membantu kami. Di atas kubur saya lagi ikut penguburan. Ada orang kirim WA, minta nomor rekening. Karena seminggu lagi mau berangkat saya ke Pinang. Jadi saudara, kami sudah terlatih dengan masalah-masalah seperti ini. Ya. Jadi kalau orang fitnah kami, terserah, kata Pak Bondatu, terserah. Lu mau ngomong apa sama gua, terserah lu dah. Lu udah mau ngomong apa, biar mulut lu berbusa, silakan ngomong. Ya, yang penting saya merasa bahwa saya tidak berbuat apa-apa. Saya tidak melakukan sesuatu yang merugikan saudara. Lu ngomong, ya lu sendiri yang rugi. Rugi loh, saudara. Rugi. Maka kalau kita duduk dengan orang-orang yang suka memfitnah orang, suka omongin orang, itu rugi kita. Mazmur pasal 1 dia katakan, berbahagialah orang yang tidak mengikuti jalan orang fasik, yang tidak berdiri di tempat orang berdosa, dan yang suka omongin orang, yang kesukaannya itu omongin orang, ya. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Allah dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saudara, kita belajar menjauhi, bukan memusuhi, tapi menjauhi
Tidak usah bergabung dengan orang-orang yang suka mulutnya ember bocor. Ya. Kita belajar akan hal ini supaya hati kita itu tetap berpaut kepada Tuhan. Kamu ingin membaca di dalam Matius pasal 12. Coba kita lihat. Matius pasal 12 ayatnya yang ke 34 sampai 37. Tolong. Beberapa menit lagi saya akan berhenti. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Apa yang diucapkan itu kan apa yang diucapkan oleh mulut meluap dari hati. Jadi dari hati ke mulut. Semua itu dimulai dari hati. Ya. 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Next. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Wow. Ternyata saudara, apa yang kita ucapkan hari-hari ini, ya, memfitnahkah, kata-kata sia-siakah, ya, ngomongan-ngomongan yang tidak penting-penting yang sia-sia, ternyata akibatnya itu akan dipertanggungjawabkan, ya, pada hari penghakiman. Kapan itu penghakiman? Ya, di akhir zaman, ketika Yesus datang menjemput kita dan kita diperhadapkan kepada meja hijau pengadilan Allah, semua akan dipertanggungjawabkan. Apa yang pernah engkau ngomongin, apa yang engkau pernah fitnahkan kepada orang, itu nanti engkau pertanggungjawabkan. Kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Di dalam, saya menarik dengan ini, saudara. Mungkin ini ayat-ayat terakhir. Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Ini saya senang dengan ayat ini. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 46 dan 47. Ini contoh, sebagai contoh. Orang-orang yang memelihara hatinya. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Perhatikan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka tiap-tiap hari dalam bait Allah. Siapa ini? Jemaat mula-mula. Orang Kristen mula-mula. Di tengah-tengah aniaya yang sedang berjalan mereka hadapi. Mereka sehati. Mereka berkumpul bersama-sama. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling mendukung, saling mendorong satu dengan yang lain. Ayat yang ke 47. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Haleluya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dari mana itu? Dari kesehatan mereka. Saya berharap saudara kalau mau tambahkan jiwa, ya, jemaat AMS harus sehati. Ya. Melaksanakan semua tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Sehati. Haleluya. Saya selalu telepon Pak Yuni. Ayo Pak Henry, kita itu orang mati pergi tetap pakai masker. Maka kalau setiap karangan bunga itu kami selalu foto biar saudara tahu bahwa kami ada di situ. Mewakili saudara yang mungkin nggak bisa datang. Itu saya lakukan beberapa kali selama pandemi ini, 2 kali saya hadir di orang mati yang mereka itu jemaat kita. Ya. Itu bukti tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan. Tapi perlu kesehatan di sini untuk melakukan tugas-tugas
diakonia untuk kita semua. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayat 32-35. Ini ayat terakhir, baru saya tutup. Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayat 32-35. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Wow. Orang percaya, mereka berkumpul dengan sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Berikut. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Terus. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa. Saudara, ini belum ada yang bisa tiru ini sampai hari ini. Ya, belum ada. Saya tidak akan bahas ini. Berikut ayat yang ke-35. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul kepada setiap rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Berikut. Demikian pula dengan Yusuf. Ya, oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Saya sedang berbicara tentang bagaimana kesehatan. Ya, semua itu dibangun, dibentuk dari kesehatan. Bagaimana kita bisa mencapai satu pelayanan yang baik, ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita semuanya ada di dalam kesehatan, sejiwa, sejalan, sepikiran, satu visi, tanpa motivasi apapun kita melayani. Saya sampai hari ini, kami katakan saya dengan diri saya, motivasi kita hanya melayani. Apapun yang terjadi, kita tetap mempunyai motivasi yang benar dalam kita melayani. Urusan segala sesuatu yang kita butuhkan adalah urusan Tuhan. Urusan kita adalah melayani. Bagian kita kerjakan. Tapi Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu memperhatikan orang-orang yang setia, orang-orang yang menjaga hatinya. Hati yang tulus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kesimpulan saya adalah, mari kita semua menjaga hati kita. Yang belum mengampuni, mengampunilah. Ya. Orang yang benci, jangan lagi membenci. Izinkan Roh Kudus dan firman Allah itu bertata di dalam hati kita. Seperti gambar yang saya tampilkan tadi. Supaya firman itu dan Roh Kudus itu di dalam hati kita bergerak membentuk segala sesuatu. Bahkan saya pernah khotbahkan bahwa firman itu kalau kita membaca firman dengan bersuara, maka firman dengan suara yang kita bacakan itu masuk ke dalam hati kita, dia akan membentuk dan menghidupkan sel-sel yang mati. Karena firman itu penuh dengan kuasa. Ya, ini perlu, saudara. Jangan jadikan Alkitab itu hanya disimpan sebagai obat valium, obat tidur. Tapi bacalah Alkitab itu. Saya sedang dengan Pak Luki selalu kirim renungan tiap pagi. Juga Pak Ras kirim renungan setiap pagi. Ya, itu memberkati saya juga. Ya, sebagai hamba Tuhan memberkati kami sekeluarga. Itu firman seperti itu, saudara. Ya, gunakanlah gadget kita itu untuk ya mengirim berita-berita firman Tuhan kepada teman-teman kita. Mungkin kondisi mereka pada saat itu lagi gundah gulana hati mereka, ya. Di saat kita kirim firman Tuhan pada mereka baca,
itu bisa mengubah segala sesuatu yang menghimpit hidup mereka. Karena ada firman itu. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya kembalikan kepada haleluya. Sebelum saya doa, saya mau nyanyikan. Tolong Pak Roy nyanyikan lagu ini. Lembutkan hatiku. Lembutkan hatiku, ya Yesus, dengan firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Pada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu. Ada tanah yang penuh beluka duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat berbunga dan berbuah lebat. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali lagi kami datang kepadamu Bapa. Bersyukur Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk berbakti kepadamu di pagi hari ini. Memuji, memuliakan, menyembah Engkau dan mendengarkan firman. Tidak ada lain pengharapan kami Tuhan dan kebanggaan kami, tetapi hanya kepada Engkau Yesus, Tuhan kami, Raja kami, Allah kami, pencipta langit dan bumi beserta segala isi. Engkau di atas segala-galanya ya Tuhan. Terima kasih oleh karena itu Bapa. Kami taruhkan iman kami hanya kepadamu. Oleh karena apapun masalah yang kami hadapi, pergumulan apapun yang sedang terjadi hari-hari ini Bapa di depan kami tidak takut bahaya apapun, karena Tuhan berjanji
akan menyertai, melindungi, memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Berkati umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Taruhkan firman ini dalam hati kami semua, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ajaib kuasa-Mu ya Tuhan. Seorang hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi biarlah Tuhan, suara firman-Mu terus berbicara di dalam hati setiap kami ya Tuhan. Dan firman itu terus Tuhan Yesus berbicara di dalam hati kami. Dan kami dapat melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan juga mendeklarasikan firman-Mu Bapa. Bahwa firman-Mu iya dan amin, langit dan bumi akan hilang lenyap. Tapi firman-Mu akan tinggal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke. Haleluya. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Henry Kau yang sudah melayani kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati bersama dengan keluarga. Haleluya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Gunadi. Selanjutnya saya serahkan. Terima kasih Pak Roy. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa informasi mau saya sampaikan pada pagi hari ini sehubungan dengan kegiatan PDAMS untuk seminggu ke depan. Pertama, minggu depan, tanggal 31 Oktober, kita bertemu kembali dalam ibadah Bridgestone jam 8.15, dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Selanjutnya untuk saudara yang ingin didoakan atau ingin bantuan doa maupun ingin memberikan kesaksian, bisa memberikan atau menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon informasi disampaikan paling lambat hari Sabtu. Selanjutnya untuk adik-adik di sekolah minggu, dari minggu lalu kita sudah melakukan ibadah melalui Zoom, namun pada minggu ini ibadah yang sebelumnya jam 10.30 dimajukan menjadi jam 10.15, jadi setelah kita melakukan ibadah ini bisa lanjut dengan ibadah sekolah minggu. Nanti dengan guru-guru sekolah minggu, adik-adik dapat bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Dan juga ada aktivitas di mana mohon untuk disiapkan kertas HVS, kertas origami, lem dan gunting, dan pensil warna atau spidol. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai sekolah minggu, bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Henny. Orang tua juga dihimbau kalau bisa juga ikut mendampingi adik-adiknya untuk anak-anaknya dalam ibadah Zoom yang akan dilakukan setelah ibadah ini. Untuk meeting ID-nya masih sama seperti yang minggu lalu dan juga dengan passcode-nya. Selanjutnya untuk ibadah adik-adik kelas 5 sampai kelas 9, PDAMS juga mengundang untuk ibadah melalui Zoom setiap hari Jumat jam 7 malam, nanti tanggal 29 Oktober kita bertemu kembali dalam Zoom. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary di nomor handphone yang tertera. Dan untuk dewasa muda, kami juga mengundang untuk ibadah melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Zoom ini juga dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya untuk seluruh jemaat PDAMS, kami juga mengundang untuk ikut dalam doa Bridgestone malam yang diadakan setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Nanti tanggal 26 Oktober kita bertemu kembali dalam Bridgestone malam. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Liling di nomor handphone yang tertera. Namun kalau saudara yang biasa atau sudah terbiasa mengikuti ibadah melalui Zoom, itu meeting ID-nya sama seperti yang kita lakukan setiap hari Minggu ini. Selanjutnya untuk tema bulan Oktober ini yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala adalah berjaga dan berdoa. Mari kita doakan tema yang disampaikan ini itu bisa menjadi rema, menjadi kekuatan dan juga penghiburan bagi kita mengiring berjalan bersama di dalam mengiringi Tuhan Yesus. Dan selanjutnya
informasi terakhir untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di nomor rekening yang tertera. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bapak Gun Nadi yang sudah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan akhiri ibadah Zoom kita pada pagi hari ini. Dan kita akan nyanyikan pujian Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Nanti Ibu Gembala, Ibu Pendeta Melani Awandatu akan tutup kita dan sekaligus doa berkat. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami datang kepadamu Tuhan pada akhir dari ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau sudah memberkati kami baik melalui puji-pujian maupun melalui firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus apa yang Engkau sudah taburkan di dalam hati kami itu akan tertanam, bertumbuh dan berbuah sehingga pada waktunya kami juga bisa menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang sekitar kami. Kami boleh berdampak Tuhan Yesus baik di dalam keluarga kami masing-masing maupun di pekerjaan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami rindu Tuhan kami boleh menyatakan Engkau yang ada di dalam kami bahwa Engkau hidup dan luar biasa Tuhan Yesus sudah memelihara menjaga kami. Sehingga orang-orang yang melihat kami Tuhan, melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena tidak pernah sia-sia Tuhan pengiringan kami kepadamu. Tidak pernah Engkau mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan. Yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Engkau juga memberkati Tuhan Yesus. Sebagaimana Engkau sudah memeliharanya hari-hari yang lalu. Engkau juga akan memeliharanya di hari-hari yang akan datang. Engkau juga menolong saudara-saudara kami. Mungkin ada yang sakit Tuhan. Baik anak-anak, baik orang dewasa, baik yang sudah lanjut usia Tuhan. Engkau menolong kami semua Tuhan. Engkau jamah. Engkau lawat kami Tuhan. Sekalipun mungkin ya Tuhan Yesus manusia, hamba Tuhan, pendeta tidak bisa datang untuk mendoakan kami. Tapi kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau ada. Sejauh yang kami berseru kepadamu Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Dan Engkau akan menolong Tuhan Yesus apapun yang kami alami. Baik secara jasmani, amat terlebih kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mempunyai Engkau yang sangat peduli dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sudah begitu peduli memperhatikan pekerjaan-Mu pada khususnya Tuhan pekerjaan di Cianjur, Tuhan di Yayasan Kabar Baik dengan segala aktivitas yang ada di dalamnya. Kami mengucap syukur Tuhan Engkau memberkati mereka kembali dengan berlipat kali ganda. Apa yang mereka kerjakan bagi Engkau Tuhan tidak pernah ya Tuhan Engkau sia-siakan. Engkau akan kembalikan ya Tuhan Yesus. Membukakan tingkap-tingkap langit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai pada pagi hari ini kami boleh dipelihara oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Pada akhirnya Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan ya Tuhan Yesus, persekutuan-Mu di dalam Roh Kudus yang selalu mengikat kami menjadi satu di dalam Engkau. Tidak ada satupun perkara dari dunia ini yang bisa mencerai-beraikan kami, karena firman-Mu yang sudah ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan memberkati. Oke, demikianlah ibadah kita. Sampai ketemu kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.